Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suwadi Bersamin tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kali ini saya kembali tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta, sahabat dan sobat IPISO. Pada sesi kali ini adalah sesi kedua dari sesi sebelumnya. PT IPI tadi merilis hasil survei terkait temuan PT IPI untuk popularitas dan akseptabilitas serta elektabilitas partai politik yang akan saya bedah bersama dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah studio IPISO. Saya langsung perkenalkan. Yang pertama Bapak Dr. Andi Irwan Lukman Irwan ya, Andi Lukman Irwan, MSc, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Kota Makassar, dan tidak asing lagi pengamat politik Islam dari Unismo Bapak Dr. Ridwan Bawalan. Assalamualaikum kakak-kakak dokter, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, karena ini adalah sesi kedua, kami akan langsung membedah popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas partai politik. Nah, pada survei yang dilakukan IPI ini kita telah memasukkan nama-nama partai baru, Pak Dokter. Kenapa? Karena tentu kita juga ingin mengetahui seperti apa penerimaan publik, pengenalan publik terhadap kehadiran partai-partai baru ini dalam berjuang menyaingi partai-partai lama. Dan inilah temuan kami. Partai Umat ini kan tergolong partai baru. Jadi sekitar 17% masyarakat Indonesia sudah mengenal bahwa ada partai yang ingin eksis menuju 2024, namanya Partai Umat, dan kurang lebih 8,2% yang menyukai kehadiran partai ini karena dipimpin oleh sosok tokoh Muhammadiyah bernama Prof. Amin Rais, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ada Partai Gelora, pecahan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang didirikan oleh mantan Presiden PKS itu sendiri, Bapak Anies Mata. Saat ini pengenalannya sudah berada di angka 24,4% dan pengenalan serta peningkatan akseptabilitasnya atau tingkat kesukaannya sebesar 8,4%. Sahabat dan sobat IPISO, Pak Dokter, kedua narasumber. PBB, Partai Lama. PBB ini sudah memiliki 55,2% popularitas dan akseptabilitas 18,3%. PKPI juga Partai Lama, Pak Dokter, sahabat dan sobat IPISO, 56,1% popularitasnya dan 21% akseptabilitasnya atau tingkat kesukaannya. Perindo, partai yang sudah eksis di 2019 kemarin, dengan tingkat popularitas 60% dan akseptabilitas baru di angka 20,5%. Hanura, partai yang sudah lama eksis, tingkat popularitas 62,2% dan akseptabilitas 28,2%. Partai Amanah Nasional, PAN, partai lama 89,2% dan 57,2% akseptabilitasnya. Partai ini yang didirikan oleh Pak Amin Rais dan akhirnya ditinggalkan oleh Pak Amin Rais, dan Pak Amin Rais tadi mendirikan Partai Umat, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian P3, partai tua di Indonesia, 97,1% mengenal partai P3. Masyarakat Indonesia hampir menyeluruh di Indonesia ini mengenal partai ini. Sayangnya sampai hari ini baru 60% akseptabilitasnya atau berbanding cukup jauh dari tingkat pengenalannya partai P3. PKS
partai yang sudah eksis juga sudah 2 dekade kalau tidak salah, atau 20 tahunan ya, kurang lebih setelah era reformasi. Sekarang popularitasnya 83,8% dan akseptabilitas 47,2%. Nasdem, partai yang walaupun baru 2 kali ikut dan ketiga kalinya menuju 2024, dengan tingkat popularitas 83,5% dan akseptabilitas 53,5%. Sahabat dan sobat Ipiso dan Pak Dokter pengamat kita. Demokrat, 87% mengenal Partai Demokrat karena pernah memenangkan pemilu di 2014 lalu kalau tidak salah ya, dengan tingkat kesukaan 58,2%. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh almarhum Gus Dur, 86,3% masyarakat Indonesia sudah mengenal PKB dan 54,8% menyukai Partai PKB. Gerindra, partai yang didirikan Prabowo Subianto, 88,2% mengenal Partai Gerindra, dan 55,5% menyukai Partai Gerindra. Golkar, partai penguasa di era Orde Baru, 98,9% masyarakat Indonesia sudah mengenal Partai Golkar dan 60,0% menyukai Partai Golkar saat ini. PDIP Perjuangan 98,9% atau sama dengan Partai Golkar dan 60,2% yang menyukai Partai PDIP ini. Ada beberapa partai baru, Partai Buruh itu masih 10%-an, Partai Nusantara masih baru 2%-an, Partai Indonesia Terang baru 2% orang mengenalnya, Partai Garuda yang sudah eksis di 2019 14,4% mengenalnya dan 2% orang yang menyukainya atau masyarakat yang menyukainya. Partai Indonesia Damai tergolong masih rendah sekali, 1%-an orang yang mengenal. Partai UKM, Partai Pandai, Partai Emas, Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Nusantara. Nah ini yang menarik, Partai Kebangkitan Nusantara ini partai yang didirikan oleh Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya, yaitu adalah orang-orang yang dulu pernah eksis bersama Partai Demokrat dan memenangkan Demokrat ketika saat itu Cak Anas ya masih belum bermasalah dengan hukum pada saat itu. Kemudian Prima, Partai Rakyat Indonesia Mandiri ya, seperti itu baru sekitar 10% orang mengenalnya. Dan Partai Berkarya, partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto, ini sudah ada sekitar 32,2% dan 8% yang menyukainya. Sahabat dan sobat Ipiso. Sebelum saya lanjut, ada yang mau dikomentari Pak Dokter terkait popularitas dan akseptabilitas? Silakan Pak Dokter Andi Lukman. Ya, baik, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menarik tadi sudah disampaikan sebagai pengantar dari Pak Diripi. Kalau kita lihat popularitas dan akseptabilitas pada partai-partai politik yang kemudian berdasarkan pada rilis ini sesungguhnya tidak ada juga hal-hal yang terlalu mengejutkan, bahwa partai-partai politik yang selama ini kemudian sudah eksis di baik pada partai-partai koalisi pemerintah maupun kemudian partai-partai yang dominan di parlemen, ini pada komposisi 5 besar ini kemudian masih menjadi top 5 gitu ya. Dan sesungguhnya juga kalau kita lihat ya, Partai Nasdem sebagai bagian daripada koalisi pemerintah dan juga kemudian menjadi fraksi yang sangat kuat di parlemen, tapi menariknya adalah mampu kemudian justru kemudian di bawah daripada Partai Demokrat. Ini menunjukkan Partai Demokrat yang sementara dalam suasana konflik dan kemudian masih terbelah pada faksi-faksi di internal partai, tapi mampu kemudian menunjukkan
kinerja yang mungkin respon masyarakat pemilih sangat positif kepada Partai Demokrat ini, sehingga masih bisa eksis di angka 87% dari sisi popularitas dan di atas 50-an% dari sisi akseptabilitas, ya. Saya kira mungkin untuk sementara itu dulu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, sementara tanggapan dari Pak Dr. Andi Lukman. Saya ke Pak Dr. Ridwan Kawalan, pengamat politik Islam kita. Seperti apa Pak Dr. melihat popularitas dan akseptabilitas yang ditemukan oleh PTIP? Apa yang perlu dikomentari? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemirsa IP. Baik, Kak Kadir, terima kasih atas undangannya. Saya melihat begini, Kak Kadir, bahwa memang si Republik ini memang membutuhkan partai oposisi. Kan? Walaupun saya pikir indikatornya Partai Demokrat sebagai bagian terkecil dari yang bisa kita ukur, tapi karena melihat dari popularitas dan akseptabilitasnya cukup signifikan dari partai-partai yang koalisi dengan pemerintah, saya pikir hal itu bisa menunjukkan sebagai sebuah alasan bahwa sampai detik ini kita masih membutuhkan partai oposisi. Nah, sayangnya, saya melihat bahwa ada gap antara suara fraksi dan suara partai. Begitu pula mungkin relasinya dengan calon yang akan diusung ke depan di tahun 2024. Nah, misalnya posisi Pak AHY hari ini, ataupun misalnya kalau kita misalnya coba perhadapkan antara Demokrat dengan Nasdem, hari ini juga Nasdem secara kaderisasi kan tidak ada yang muncul, kan, yang memiliki akseptabilitas yang bagus, kan, apalagi kita menuju pada elektabilitasnya. Ya. Nah, saya kira hal-hal ini sepertinya indikasi-indikasi ini saya pikir penting untuk kemudian kita baca dalam hal popularitas dan akseptabilitas partai politik menghadapi tahun 2024. Saya kira cukup sementara. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, membuka dari kedua narasumber kita, memulai diskusi kita terkait rilis dan diskusi PT Indeks Politika Indonesia terkait temuan riset yang dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 10 November 2021 ini, sahabat dan sobat Ipiso. Baik, saya lompat ke elektabilitas partai politik. Pak Dokter, temuan kami Partai Umat ini baru sekitar 0,5% tingkat keterpilihannya, Pak Dokter. Partai Gelora pun sama, 0,5%, PBB 0,5%, PKPI 0,5%, PSI ini cukup menarik. Partai ini cukup muncul karena memang sepak terjang kader-kadernya di DKI cukup membuat partai ini mendapatkan perhatian karena mereka eksis di pusat ibu kota, di mana di sana adalah pusatnya media atau di sanalah orang gampang untuk populer kan gitu. Nah, gitu. Kemudian ada Perindo tingkat keterpilihannya atau elektabilitasnya saat ini 1,2%, Hanura 1,8%, PAN 3,2%, P3 3,5%, PKS 4,1%, Nasdem 6,4%, Demokrat 6,9%, PKB 8,3%, Gerindra 9,0%, dan Golkar 9,2%, dan PDIP masih memuncaki perolehan elektoral tertinggi dengan 18,4%. Adapun partai-partai yang baru yang terekam, Partai Nusantara belum mendapatkan dukungan sama sekali. Partai Indonesia Terang, Partai Garuda 0,2, Partai Indonesia Damai, Partai UKM, Pandai, Partai Emas, Partai Masyumi 0,2, Partai Kebangkitan Nusantara 0,2, Prima 0,2, Partai Berkarya 0,5, Partai Umat 0,5. Artinya partai baru ini, baru Partai Umat dan Partai Gelora kalau tidak salah, yang cukup muncul dengan 0,5%.
atau menyaingi partai-partai kecil yang lain yang sudah lama eksis seperti PBB dan PKPI. Namun mereka belum mampu mengejar Perindo dan PSI, sahabat dan sobat Ipuso dan kedua narasumber. Saya persilakan kepada kedua narasumber untuk mengkritisi atau mendiskusikan data ini. Silakan Pak Dr. Andi Lutman. Ya, saya kira kita bicara tentang sebuah entiti partai politik, organisasi sebagai sebuah organisasi politik, maka kemudian ada beberapa variabel-variabel yang akan menentukan bagaimana partai politik itu mampu membentuk persepsi dan keterpilihan pada konteks preferensi pemilih. Yang pertama adalah terkait bagaimana bagaimana kemudian figur elit yang ada dan mewarnai partai itu. Dan saya kira ini mengkonfirmasi sejumlah elit-elit nasional kita yang mencoba meng-create sebuah partai-partai politik baru itu mampu menjaga untuk tetap dalam proporsi bagian daripada preferensi pemilih ketika pemilu itu dilakukan. Dan saya kira kita tahu Partai Umat ini kemudian di situ ada Pak Amin Rais dan juga kemudian beberapa figur-figur yang sebelumnya kemudian sudah punya nama di PKS ya. Lalu kemudian Partai Gelora ini pun sama, di situ ada Pak Anies Mata, ini saya kira anak kandung juga dari PKS. Jadi ini dari PAN sebelumnya ya, Partai Umat, kemudian anak kandung dari PKS Partai Gelora. Ini pun juga kemudian ada tokoh elit yang kemudian sudah selama ini dikenal oleh publik menjadi bagian daripada partai ini, dan juga PBB dan yang menarik PSI sebagai sebuah partai yang mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai partai generasi muda begitu. Nah, saya kira ini menjadi sebuah langgam yang bisa menarik sesungguhnya bagi partai-partai yang mencoba membangun baru mau meng-create dirinya bahwa mereka harus memiliki sebuah brand image di masyarakat. Di pemilih dia punya kemudian segmen pemilih mana yang akan menjadi sebuah komunitas yang disasar. Dan PSI sudah mampu saya kira bekerja di wilayah itu dan sehingga bisa berada pada angka-angka di atas 2%-an. Yang menarik Partai Perindo kita sangat tahu sekali dari sisi basis medianya sangat kuat sekali, dan saya kira yang kedua tadi selain variabel bagaimana elit, bagaimana kemudian apakah partai politik ini kemudian memiliki sebuah kekuatan untuk bermain di wilayah media. Dan Perindo ini saya kira luar biasa, tapi angkanya masih di angka 1%. Ini saya kira cukup menarik. Apakah kemudian kita lihat Perindo tidak terlalu muncul, elit-elit mereka terutama yang ada di parlemen juga kemudian tidak terlalu muncul di masa pandemi COVID ini, sehingga saya kira ini akan mempengaruhi juga bagaimana tingkat keterpercayaan pemilih kepada partai politik. Saya kira di partai-partai lainnya saya kira tidak ada hal-hal ini. Yang paling penting sebenarnya bagaimana partai-partai politik yang khususnya yang kemudian baru muncul ini mampu membangun brand image ke pemilih untuk kemudian mencoba meng-create segmen-segmen pemilih yang menjadi tren yang bisa menjadi daya ungkit bagi partai itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh partai-partai ini saya kira, karena langgam-langgam nasionalisme sudah dimainkan oleh partai-partai yang sudah eksis duluan. Kalau partai-partai mau bermain di basis-basis agama juga, mereka juga sudah ada yang coupling. Nah, ini saya kira menemukan kunci-kuncinya ini. Kalau PSI, ini membangun langgamnya sendiri. Nah, saya kira tantangannya bagi partai-partai yang baru mau memunculkan dirinya. Iya. Pak Dr. Richard, seperti apa menanggapi temuan riset PTIP terkait peta partai politik? Ya, saya mau ngambil saja dua partai baru. Pertama Partai Umat, yang kedua Partai Gelora.
sebetulnya satu sisi partai ini memperebutkan segmen yang sama, ya basisnya masuk pada wilayah yang momentum, ya artinya sangat apa ya, sangat kondisional dia punya isu, ya paling tidak misalnya ketika politik identitas itu muncul, cuma masuk di situ. Ketika itu reda, maka itu juga akan turun, kan? Dua partai ini kan apa istilahnya, secara organisasi Gelora tidak bisa dipisahkan dari PKS, kan? Dan PKS banyak mendapatkan keuntungan politik dari sisi politik, isu-isu populisme politik. Nah, Partai Umat sebetulnya ini kalau kita lihat dari rahimnya, ya, wah, Partai Amanat Nasional sebetulnya cukup bagus. Bisa kemudian karena ini juga ketika dia mengambil pilihannya lama, maka itu akan apa istilahnya, tidak ada hal yang baru. Nah, itu adalah bagian daripada kesulitan-kesulitan sejauh ini yang dialami oleh Partai Umat. Satu sisi ketika dia masuk pada segmentasi populisme politik itu juga akan berhadapan dengan PKS misalnya dan Partai Gelora. Dan begitu pula misalnya Partai Masyumi, PBB dan seterusnya. Nah, ini kan jadi soal-soal bagi mereka ini untuk menghadapi Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Nah, sisi lain Partai Nasionalis ini saya pikir apa ya, mungkin mereka ini sangat apa ya, cukup signifikan ya daripada perolehannya di angka misalnya 6, ini ke atas, ya mulai Nasdem dan seterusnya dan sampai PDIP. Cuma satu sisi kalau kita relasikan dengan figur yang akan dimunculkan di Pilpres, juga ini akan ada irisan-irisan yang cukup saling mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu saya pikir hal ini barangkali itu akan menjadi evaluasi tersendiri bagi saya. Saya sarankan kepada partai-partai ini supaya mereka ini confidence untuk mengusung partai apa, kadernya sendiri. Jangan kemudian merental kader lain, lalu kemudian diusung untuk menjadi salah satu kontestan ataupun pasangan di tahun 2024. Saya kira cukup sementara. Baik, sahabat dan sobat IPISO, saya kembangkan diskusi terkait temuan riset PTIP untuk elektabilitas partai politik terbaru versi PTIP. Pak Dr. Lukman, ini PDIP masih berada di angka 18,4%. Dengan situasi politik ke depan, apakah masih sangat berpotensi PDIP mempertahankan keunggulan ini dalam tanda kutip 18% ini, atau ada kemungkinan dia bisa mengangkat karena ada potensi-potensi pendukung yang lain? Dan kalaupun misalnya PDIP misalnya mampu diganggu atau ada partai yang mampu untuk mengganggu PDIP, partai-partai apa saja dalam kacamata Pak Dr. Lukman, Dr. Andi Lukman? Ya, baik, terima kasih Kak Kadir. Kita bicara pada konteks bagaimana partai politik itu mampu mengharmonisasi capaian-capaian yang sudah didapatkan, maka kemudian akan sangat ditentukan pada konteks kinerja partai politik itu sendiri. Kinerja partai akan terukur dari kinerja kader, khususnya yang berada pada level-level unsur-unsur kekuasaan negara. Dan kita tahu PDIP kemudian sangat dominan kemudian di DPR, dan ini akan menjadi kunci sesungguhnya yang akan bisa dimainkan oleh PDIP, mengcreate bagaimana kemudian keberpihakan kader-kader mereka di fraksi PDIP di DPR, khususnya dalam konteks masa pandemi COVID ini, khususnya pada sektor ekonomi real masyarakat dan sektor-sektor yang terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kemudian partai politik mampu menjaga isu-isu yang tetap kemudian isu-isu positif yang melingkupi partai tersebut. Nah, saya kira kalau pada konteks ini akan sangat menentukan apakah kemudian dalam rentang 2022-2023 apakah kemudian ada figur-figur sentral di bagian-bagian partai ini yang kemudian menjadi menjadi pihak-pihak yang bermasalah dari sisi hukum, korupsi apa dan sebagainya. Dan saya kira ini akan sangat terasa. Kita tahu di beberapa
proses-proses OTT KPK ini kemudian menyasar beberapa kader-kader Partai Golkar. Sehingga kalau saya melihatnya kemudian Gerindra, Golkar, bagian daripada partai-partai yang di beberapa edisi OTT KPK ini kemudian kader-kader mereka yang dominan bermasalah dari sisi itu. Ini akan semakin cenderung menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat juga kepada partai politik ini, sehingga partai politik harus mampu bagaimana menjaga kader-kader yang sementara menjadi kepala-kepala daerah, menjadi bagian daripada eksekutif baik di DPR maupun di tingkat DPRD. Kemudian yang ketiga ya, dari sisi isu-isu yang dimainkan untuk kepentingan pilpres dan pileg. Nah, isu-isu ini yang harus mampu dikemas oleh partai politik supaya menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat, yang menjadi sesuatu, oh iya ternyata ada kemudian bangunan visi besar yang ingin kemudian di-create oleh ini, dan ini saya kira yang harus mampu dimainkan juga oleh partai politik di isu-isu. Tapi partai politik harus hati-hati juga saya kira pada isu-isu yang sangat memiliki sensitivitas di masyarakat. Positioning mereka harus pintar-pintar juga ya. Nah, saya kira ini ya untuk bagaimana menjaga, dan yang keempat yang paling pokok adalah bagaimana kerja-kerja real partai itu untuk kemudian membantu masyarakat di masa pandemi ini akan sangat menentukan bagaimana kemampuan partai itu untuk eksis. Baik sahabat dan sobat TV. Pendalaman dari Pak Dr. Andi Lukman Irwan memperkaya diskusi kita terkait mendiskusikan rilis survei PT Indeks Politik Indonesia PTIP terkait peta elektabilitas partai politik saat ini. Pak Dr. Ridwan, kalau dilihat presentase elektabilitas partai-partai Islam ini, di sini kan ada mafia yang dianggap berafiliasi ke Islam. PAN, PKS, P3, PKB. Seperti apa potensi mereka bisa bersaing? Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman tadi dari Pak Dr. Andi Lukman Irwan memperkaya diskusi kita terkait peta elektabilitas partai politik. Saya langsung ke Pak Dr. Ridwan untuk mendalami. Ini sesi terakhir kita di sesi 2 untuk bedah data partai politik. Pak Dr., kalau dilihat partai-partai Islam saat ini dari data versi lembaga kami ini PTIP, PAN 3,2, P3 3,5, PKS 4,1, PKB 8,3, artinya PKB ini cukup bersaing dengan Gerindra dan Golkar karena selisihnya tidak terlalu jauh. Kira-kira apakah ada potensi salah satu dari partai Islam ini untuk masuk 3 besar menempel PDIP, dan apakah PAN, PKS, P3 dalam kacamata Pak Dokter bisa aman melewati PT 4% di pemilu 2024? Baik ya Kadir. Kita melihat dinamika terakhir. Kita fokus pada Partai Amanat Nasional kan. Jika sekiranya memang isu yang beredar hari ini, Partai Amanat Nasional akan masuk ke koalisi dan melihat kinerjanya dan juga seperti apa kementerian mana yang akan diberikan, kan? Kalau signifikan kinerjanya, saya pikir itu akan berubah, ya, bisa saja bertambah. Bisa mengangkat citra ya. Ya, satu sisi juga Partai Amanat Nasional atau PAN ini bisa juga tidak signifikan dalam arti bahwa selama ini PAN itu di luar koalisi. Yang kedua, basis-basis yang selama ini yang simpati terhadap PAN itu bisa kemudian mengalihkan pilihannya. Tetapi saya pikir ini adalah pandai-pandainya PAN, ya, top leader PAN dan struktur ke bawah untuk kemudian mengantisipasi, sebab di PAN ini dari sisi legislatif maupun eksekutifnya itu ya paling tidak merata dah di Republik ini kan. Misalnya kalau di di wilayah paling barat Indonesia ini,
misalnya di Aceh, ketua DPW PAN itu adalah Bupati Aceh Besar yang hari ini pelantikan. Itu saya pikir signifikan pengaruhnya terhadap pencitraan Partai Amanat Nasional. Begitu pula mungkin di Jawa, begitu pula di Sulsel ini ada beberapa kadernya yang berada di eksekutif, begitu pula di legislatif. Nah, kemudian pertanyaan Pak Kakadir terkait dengan partai Islam yang bisa masuk 3 besar, ya kita lihat saja nanti. Sebagaimana diskusi kita tempoh hari bersama Ketua Bapilu DP PKB Sulsel bahwa Cak Imin sebagai top leader di PKB, ya DPP PKB itu perlu menegaskan diri, ya diminta untuk menegaskan diri apakah akan maju sebagai cawapres atau akan memberikan saja partainya kepada figur lain untuk dikendarai dan seterusnya. Saya pikir itu yang menurut saya yang perlu untuk kemudian diperhatikan kepada elit-elit partai, khususnya di partai-partai yang berhaluan dengan Islam. Yang kedua, saya pikir begini, mengapa umat Islam di Republik ini mayoritas itu tidak tertarik, ya tanda kutip, kepada partai-partai yang berhaluan Islam. Saya pikir kalau kita kutip daripada kaidah fikih siasa itu kan tasarruful iman ala ra'iyati menutung al maslahat, bahwa sesungguhnya kebijakan-kebijakan sosok pemimpin dalam hal ini partai politik itu adalah bagaimana menghadirkan kemaslahatan kesejahteraan. Hari ini partai-partai nasionalis ketika dia berkuasa betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dan hari ini terbukti misalnya tiga partai yang di atas ini adalah partai yang bagian daripada koalisi pemerintah memperhatikan betul itu, apalagi misalnya PDIP betul-betul memperhatikan basis-basis khususnya di grassroots Cilik itu. Nah, saya pikir ini menjadi tantangan partai Islam. Betulkah, apakah mampukah misalnya partai-partai berhaluan Islam ini ketika dia masuk ke koalisi pemerintahan mampu menghadirkan kesejahteraan paling tidak dengan ukuran-ukuran yang dengan indikator-indikator yang bisa diukur oleh simpatisan-simpatisannya. Saya kira cukup, Kak Kadir. Baik, saya kembangkan. Maksud saya, PKB ini kan dengan angka 8,3 saat ini, dia hanya menempel sedikit Gerindra dengan 9,0, Golkar 9,2. Artinya kan tidak selisih jauh. Apakah ada potensi PKB ini menyalip salah satu dari kedua partai ini, Golkar dan Gerindra, Pak Dokter? Karena PKB saya lihat ini itu selisihnya tidak terlalu jauh, dan kalau dia dilihat juga dari lembaga-lembaga nasional yang sudah merilis sebelum PTIP hari ini merilis, itu juga PKB banyak yang memposisikan malah di urutan ketiga. Artinya apakah memang PKB ini punya potensi berada di situ dengan segala keunggulannya, dan apakah PKS dan P3 itu berpotensi melewati ambang batas 4% parliamentary threshold sehingga bisa tetap eksis, Pak Dokter? Iya. Jadi partai-partai Islam ini saya pikir kalau misalnya yang ada selama ini itu kan potensinya untuk berubah, paling tidak lolos ke PT itu ada, ya, karena memang ada afirmasi khusus itu kemudian dilakukan oleh elit-elit partai terkait misalnya PKB. Ya, potensi itu bisa saja ada, tergantung saya pikir leadernya dan ke bawah. Yang kedua, saya pikir satu sisi Partai Kebangkitan Bangsa ini kan berada pada main gerakannya itu pada basis-basis NU dan seterusnya, ya, paling tidak hari ini gerakan santri. Saya pikir ini saja dipertahankan sembari kemudian menambah basis-basis yang lain khususnya di Indonesia Timur. Saya pikir begitu. Baik sahabat dan sobat Tipiso, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, ini adalah sesi kedua dari rilis survei dan diskusi oleh PT Indeks Politika Indonesia (PTIP) yang hari ini melakukan rilis survei khusus di channel Tipiso. Pada sesi sebelumnya itu kami membedah tentang peta kekuatan capres cawapres. Dari sisi kedua yang kami diskusikan pada saat ini bersama Pak Dr. Andi Lutman Irwan MSI dan Bapak Dr. Ridwan Bawalan MHI
itu fokus membedah peta elektoral partai politik, dan kita sudah membedah baik dari segi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Jadi saya sampaikan bahwa riset PTIP ini itu kami laksanakan pada tanggal 1 sampai 10 November 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang atau responden. Dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang, di mana keterwakilan dari seluruh provinsi itu kami ambil dengan posisi gender 50% 50% laki-laki, 50% perempuan dalam pengambilan sampelnya. Dengan tingkat kepercayaan riset ini sebesar 95%, dan margin of error kami perkirakan 3,2 sampai 5%, sahabat dan sobat IPSO. Dan sampai saat ini memang kalau dilihat kondisi perpolitikan nasional, ya partai-partai baru geliat-geliatnya belum terlalu terlihat, terutama popularitasnya pun sampai hari ini belum terlalu meningkat, menonjol. Ini menjadi PR yang sangat besar bagi partai-partai baru, partai-partai kecil untuk bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis dan sudah populer. Baik, sekian untuk survei peta survei politik nasional yang kami diskusikan pada kesempatan ini, pada sesi kedua ini, dan nantikan pada sesi ketiga masih bersama dengan Bapak Dr. Andi Lutmanirwan MSc dan Bapak Dr. Ridwan Pawalan yang akan khusus membedah terkait tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan juga akan membedah tingkat kepuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara lainnya pada sesi yang ketiga yang akan kami diskusikan berikutnya. Terima kasih Pak Dokter. Kita menunggu sesi ketiga masih bersama Pak Dokter. Kita jeda dulu ya. Sekian sahabat dan sobat IPSO dari saya, Suwadi Dius Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.